Pernah mendengar peradaban Babilonia? Sebuah peradaban kuno yang terkenal dengan kemajuan teknologinya pada masa itu dan memiliki beberapa penemuan penting yang menjadi cikal bakal bagi perkembangan teknologi dunia di era modern. Peradaban Babilonia juga terkenal dengan kisah Menara Babelnya dan juga kemegahan Taman Gantung Babilonia yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Lebih lengkap tentang Babilonia, inilah videonya. Babilonia adalah sebuah peradaban kuno yang pengaruhnya mulai muncul pada sekitar abad ke-19 hingga abad ke-6 sebelum Masehi di kawasan Mesopotamia. Babilonia terkenal karena teknologi, budaya, dan pencapaian ilmu pengetahuan dan matematika yang canggih pada masa itu. Secara geografis, Babilonia terletak di wilayah Mesopotamia. Mesopotamia sendiri adalah sebutan atau nama untuk sebuah kawasan yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Jika dilihat pada peta modern, kawasan Mesopotamia saat ini meliputi wilayah negara Irak dan Suriah. Terletak di tepi Sungai Efrat, wilayah sekitar Babilonia terdiri dari dataran rendah yang subur, yang memungkinkan pertanian dan peternakan berkembang dengan baik. Selain itu, Babilonia juga terkenal dengan sistem irigasinya yang maju, seperti penggunaan pompa air dan bendungan untuk mengatur aliran air sungai dan kanal-kanal buatan. Di kawasan ini, terdapat beberapa kanal dan sungai buatan yang digunakan untuk irigasi. Sistem irigasi yang maju ini memungkinkan pertanian dan peternakan berkembang pesat di wilayah ini, sehingga Babilonia menjadi salah satu kota terkaya dan terbesar di dunia kuno. Sebelum munculnya kerajaan Babilonia, wilayah Mesopotamia diketahui telah memiliki sejarah yang sangat panjang. Wilayah ini telah dihuni oleh manusia sejak sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian pada sekitar abad ke-30 sebelum Masehi, wilayah ini dibagi antara dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sumeria di bagian tenggara dan Kerajaan Akkadia di bagian barat laut. Selanjutnya, pada sekitar abad ke-24 Masehi, kedua kerajaan ini bersatu di bawah satu pemerintahan, yaitu Kekaisaran Akkadia. Namun sayangnya, Kekaisaran Akkadia harus runtuh setelah beberapa ratus tahun berkuasa. Runtuhnya kekaisaran ini terutama disebabkan karena krisis atau penurunan ekonomi, perubahan iklim, dan perang saudara yang kemudian diikuti oleh serangan dari bangsa-bangsa lain di sekitar wilayah Mesopotamia. Singkat cerita, setelah runtuhnya Kekaisaran Akkadia, wilayah ini kemudian terbagi menjadi beberapa negara kota dengan pemerintahan sendiri-sendiri. Setelah jatuhnya Kekaisaran Akkadia, dua kerajaan baru paling menonjol di wilayah Mesopotamia adalah Kerajaan Babilonia di selatan dan Kerajaan Asyur atau Assyria di utara. Kota Babel atau Babilonia sendiri telah menjadi negara kota dan juga sebagai salah satu pusat peradaban Mesopotamia selama ratusan tahun. Babilonia mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Hammurabi pada paruh pertama abad ke-18 sebelum Masehi. Tidak lama setelah menjadi raja, Hammurabi mulai menaklukkan negara kota lain di daerah tersebut. Dalam kurun waktu beberapa tahun, Hammurabi telah menaklukkan seluruh Mesopotamia, termasuk sebagian besar tanah Assyria di utara. Hammurabi dikenal sebagai salah satu raja paling terkenal dari Babilonia. Di bawah pemerintahan Hammurabi, kota Babel menjadi kota terkuat di dunia. Terletak di tepi Sungai Efrat, kota ini merupakan pusat perdagangan utama untuk menyatukan ide dan produk baru. Babel juga menjadi kota terbesar di dunia saat itu. Hammurabi memerintah Babilonia dari tahun 1792 hingga tahun 1750 sebelum Masehi. Dirinya juga terkenal karena hukum-hukumnya yang dikenal sebagai Kode Hammurabi. Setelah Hammurabi meninggal, anak-anaknya mengambil alih kekuasaan kerajaan tersebut. Namun, mereka bukanlah pemimpin yang kuat dan segera Babilonia menjadi lemah. Pada tahun 1595, bangsa Kassite menaklukkan Babilonia. Mereka kemudian memerintah kerajaan ini selama sekitar 400 tahun.
Menjelang akhir abad ke-10 sebelum Masehi, Babilonia berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Neo-Assyria atau Kekaisaran Asyur dan berlangsung selama sekitar 300 tahun. Jatuhnya Kekaisaran Neo-Assyria pada abad ke-7 sebelum Masehi turut memberi pengaruh pada berdirinya kerajaan Babilonia baru pada abad yang sama. Pada tahun 612 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia sekali lagi berhasil menjadi penguasa atas wilayah Mesopotamia. Pada periode ini, Babilonia dikenal juga sebagai Kekaisaran Neo-Babilonia. Puncak kejayaan Neo-Babilonia terjadi pada era kekuasaan Raja Nebukadnezar II, yaitu antara tahun 605 hingga 562 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahan Nebukadnezar, Neo-Babilonia berhasil memperluas kekaisaran dan memasukkan sebagian besar Timur Tengah sampai ke Laut Mediterania ke dalam wilayah kekuasaannya. Selain itu, bangsa Babilonia membangun banyak bangunan indah dan mewah, serta melestarikan patung dan karya seni dari kerajaan Babilonia awal. Kota Babilonia dan kuil-kuilnya dipulihkan. Kota ini juga menjadi pusat budaya dunia seperti pada masa pemerintahan Hammurabi. Setelah Nebukadnezar II meninggal, kekuatan Kekaisaran Neo-Babilonia mulai menurun. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia ditaklukkan oleh Raja Persia yaitu Cyrus Agung dan dijadikan bagian dari Kekaisaran Persia. Pada masa pemerintahan Kekaisaran Persia, Babilonia tetap menjadi pusat kebudayaan dengan para penguasa Persia yang menghormati tradisi dari budaya Babilonia. Setelah runtuhnya Kekaisaran Persia, Babilonia dikuasai oleh sejumlah kekuatan asing seperti Alexander Agung dari Makedonia, Kekaisaran Seleukia, dan Kekaisaran Parthia. Pada abad ke-7 Masehi, Islam mulai masuk ke wilayah Babilonia dan kota Baghdad didirikan sebagai pusat kekuasaan Islam di wilayah ini. Itulah sejarah berdirinya peradaban kuno Babilonia yang pada akhirnya digantikan oleh peradaban Islam. Untuk melengkapi materi video kali ini, berikut adalah beberapa fakta menarik dari Babilonia yang tidak boleh terlewatkan. Kota Babylon atau Babel atau Babilonia didirikan pada sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, sehingga menjadikannya kota tertua di dunia yang masih memiliki bukti arkeologi yang cukup. Babilonia terletak di dataran Mesopotamia yang kering dan gersang, sehingga sistem irigasi yang baik sangat penting untuk memastikan pertanian yang berhasil. Babilonia memiliki sistem irigasi yang maju, yang terdiri dari saluran air dan bendungan-bendungan yang mampu mengalirkan air dari Sungai Efrat dan Tigris ke wilayah pertanian. Babilonia terletak di jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, sehingga menjadi pusat perdagangan yang penting pada masa itu. Kota ini dikenal dengan pasar yang ramai dan menjadi tempat perdagangan barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, dan permata. Meskipun peradaban ini sudah runtuh selama ribuan tahun, namun sisa-sisa kejayaannya masih bisa disaksikan hingga saat ini. Situs kota kuno Babilonia dapat ditemukan di kota Al-Hila, Kegubernuran Babil, negara Irak. Jarak tempat ini sekitar 85 km selatan kota Baghdad. Gerbang Istar merupakan salah satu bangunan paling megah di dunia kuno. Gerbang Istar adalah sebuah gerbang masuk kota yang dibangun pada masa kejayaan Babilonia. Gerbang ini memiliki tinggi 30 meter dan lebar 30 meter, serta dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Gerbang Istar dianggap sebagai salah satu bangunan paling megah di dunia kuno dan menjadi salah satu ikon kota Babilonia. Kode Hammurabi adalah sebuah kode hukum tertulis yang dibuat oleh Hammurabi, Raja Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi. Kode ini merupakan salah satu kode hukum tertua yang ditemukan di dunia dan terdiri dari 282 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat pada masa itu. Kode Hammurabi dituliskan di atas sebuah batu setinggi 2,5 meter dan dipajang di depan umum sehingga semua orang dapat membaca dan mengetahui hukum-hukum tersebut. Kode ini mengatur tentang hukuman, kontrak, pernikahan, dan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi pada masa itu.
Beberapa pasal kode Hammurabi yang terkenal diantaranya adalah mata untuk mata, gigi untuk gigi, yang mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan. Jika seorang membangun sebuah rumah dan rumah itu runtuh dan menewaskan pemilik rumah tersebut, maka si pembangun harus dihukum mati. Hukum tersebut mengatur tanggung jawab pembangun rumah dalam memastikan keselamatan bangunan. Dan jika seorang wanita dihukum mati karena telah melakukan perzinahan, maka pria yang berselingkuh dengannya juga harus dihukum mati. Hukum tersebut menunjukkan kesetaraan hukum antara pria dan wanita pada masa itu. Menara Babel adalah sebuah menara yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar II pada abad ke-6 sebelum Masehi. Menara ini memiliki tinggi sekitar 91 meter dan pernah menjadi salah satu bangunan tertinggi di dunia pada masanya. Menara Babel dibangun sebagai lambang kebesaran dan kemuliaan Raja Babilonia dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Selain Menara Babel, Raja Nebukadnezar II juga membangun Taman Gantung Babilonia. Sang raja membangun taman tersebut untuk ratunya untuk mengingatkannya pada ladang dan perbukitan di tanah airnya. Taman ini adalah serangkaian teras besar yang menjulang setinggi sekitar 75 kaki atau sekitar 22 meter. Taman ini terdiri dari serangkaian platform berjenjang yang ditutupi dengan segala macam pohon, bunga, dan tanaman. Nama taman gantung berasal dari kata Yunani yaitu kremastos, yang dalam literatur berarti menjorok. Taman gantung Babilonia dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Pernah mendengar legenda Menara Babel? Sebuah narasi yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan orang-orang di seluruh dunia berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Mitologi kuno menyebutkan bahwa dahulunya manusia hanya memiliki satu rumpun bahasa, dan kemudian para manusia bepergian ke arah timur dan mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi menjulang ke langit di sebuah tempat yang bernama Sinar. Kisah Menara Babel disebutkan dalam kitab Kejadian atau Genesis dalam Alkitab. Kisah ini terdapat dalam pasal 11 ayat 1-9. Menara Babel adalah sebuah proyek pembangunan menara yang dilakukan oleh orang-orang Babel untuk mencapai langit dan membuat nama mereka terkenal. Namun, Tuhan melihat tindakan mereka sebagai suatu kebanggaan yang sombong. Tuhan kemudian mencerai-berai dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat lagi saling memahami dan bekerja sama dalam proyek tersebut. Menara itu pun tidak selesai dibangun dan disebutkan bahwa kota itu dinamakan Babel karena disitulah Tuhan membingungkan bahasa seluruh umat manusia.